Gambaran kurikulum barometri pendidikan oleh Prof. Abdul Muti. Tuntutan materi pelajaran yang sangat tinggi, walaupun kata beberapa teman kementerian yang menjabat itu sudah dikurangi banyak. Nah karena itu maka apa? Materi pelajarannya dikurangi, sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan gitu, tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Nah, sehingga dengan cara itu maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah itu yang nanti ini tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama, sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Bukan full apa? Full. Jadi nanti kurikulumnya kurikulum full. Nanti for example mindful apa? Nah, ini baru mau saya jelaskan. Jadi mindful itu domainnya ada dua. Nah, harusnya bisa 3 tapi 2 aja. Mind itu artinya kita sadar. Kita sadar murid kita itu beda-beda. Jadi mindful itu artinya sadar. Mindful itu peka, sensitif. Jadi murid kita ini jangan kita anggap sama, kita harus sadar itu mereka ini nggak sama. Nah yang kedua, mindful itu adalah pembelajaran yang mendorong murid untuk selama belajar itu berpikir. Berpikir sehingga selama proses belajar itu dia didorong untuk terlibat. Jadi misalnya tadi Kak Bapak tiba-tiba menanya di tengah, itu jangan dihentikan gitu. Nah, baru nanti kalau pertanyaan tidak relevan nanti diarahkan. Tapi kalau relevan jangan dihentikan. Misalnya nih guru agama ya menjelaskan apa jenis-jenis air gitu kan. Air ada banyak gitu kan. Ada air apa. Bisa saja dimulai dari situ. Air ada banyak apa gitu kan. Tapi nanti diarahkan, nah itu air dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah kalau air hubungannya dengan ibadah itu hanya ada 3 gitu kan. Jadi air yang mutlak, air yang mustakmal, dan air yang mutanajis. Jadi mereka langsung tahu, oh berarti dia bisa punya kemampuan mengklasifikasi sesuatu berdasarkan pengelompokannya. Mungkin dia bisa jawab juga air got, begitu kan? Nggak apa-apa untuk tahap awal, nggak apa-apa, namanya eksplorasi. Itu, oh air apa namanya? Dia mungkin akan bilang itu air kolam apa? Oke, itu air dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hubungannya dengan ibadah, tidak ada air got, tidak ada air ini, tapi airnya ini. Nah itu namanya mindful, Pak. Baik. Mindful. Jadi ngajar saya. Yang kedua itu meaningful. Dia itu tahu saya belajar ini tujuannya untuk apa? Gunanya saya belajar ini itu untuk apa? Nah itu yang seringkali nggak diajarkan. Sehingga mereka itu belajar, pokoknya belajar aja. Sehingga kadang-kadang guru datangin anak-anak, kita buka halaman 13 gitu. Terus untuk apa dibuka halaman 13? Kenapa tidak 14? Gitu. Lalu apa yang dia pelajari, gunanya itu apa? Misalnya kenapa dia harus memahami penambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian? Itu untuk apa itu? Sehingga karena dia tidak menemukan gunanya ilmu yang dia pelajari itu, maka motivasinya menjadi kurang. Nah, karena itu maka menjelaskan maksud dari apa yang dipelajari dan kemudian menjelaskan manfaat dari yang dipelajari itu yang membuat pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Nah karena itu saya pakai istilah joyful, bukan fun learning.
Karena istilah fun learning itu juga sudah menyimpang di lapangan menjadi funny learning gitu. Yang penting lucu. Padahal menggembirakan tidak selalu lucu. Menggembirakan itu ketika dia menemukan sesuatu yang baru, tapi dia bisa menggunakan kata-kata dengan baik, kemudian mengerti gunanya, dan dia tidak dalam posisi tertekan ketika belajar itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Itu nggak usah dinamai merdeka, apa mungkin namanya kurikulum full gitu. Misalnya begitu ya. Nah itu, nah ini bisa dilakukan kalau pembelajarannya di orientasinya adalah mengembangkan sesuatu. Yang sekarang ini terjadi kan dua. Yang sekarang belajar sekarang itu namanya service learning sama achievement learning. Belajar yang orientasinya itu pokoknya yang penting diajarkan hanya di permukaan, service itu kan di permukaan. Sehingga dia misalnya mengetahui fakta-fakta itu penting, tapi fakta itu gunanya untuk apa itu seringkali mereka nggak tahu.